Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Perkenalkan, saya Aris Syaifullah dari Prodi PGMI kelas 3B dengan NIM 193141051. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang mendamaikan logika, normativitas, dan historisitas dalam studi agama. Kajian studi agama di era digital ditandai dengan semakin menjamurnya berbagai macam perspektif dalam memahami agama. Hal ini dimulai sejak adanya diferensiasi yang tegas antara agama dan studi agama. Agama sebagai din menyangkut ajaran-ajaran yang berisikan formalisasi syariat yang terdiri dari 5 rambu-rambu dasar yang tidak akan pernah berubah, yaitu haram, makruh, sunnah, mubah, dan wajib. Problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Masyarakat majemuk atau plural society adalah dinamika alamiah yang tidak bisa dipungkiri. Pluralitas ini tidak hanya terjadi dalam berbagai macam perbedaan antar budaya, agama, suku, dan bahasa, namun juga perbedaan internagama, budaya, suku, dan bahasa. Di dalam agama yang satu saja, sebut saja agama Islam, juga terjadi pluralitas pemikiran dan pemahaman. Banyaknya jumlah masyarakat Islam dengan kitab suci yang sama ternyata tidak mampu mengakomodir persatuan metodologi berpikir umat Islam, sehingga yang terjadi adalah terjadinya polarisasi dan diferensiasi umat dalam memahami persoalan keagamaan. Perbedaan cara pikir menghasilkan produk pikir yang berbeda dan penyikapan nilai-nilai keagamaan yang berbeda pula. Nalar normativitas. Dialektika dalam memahami studi agama yang bernada normativitas tentunya didukung oleh agamawan, teolog, ahli fikih, dan ahli tafsir klasik. Dengan nada penafsiran tekstual, logika ini masih diterima di berbagai kalangan. Namun, dalam beberapa dekade belakangan ini, nalar normatif mulai menampakkan kemandelannya dan mendapat pertentangan oleh beberapa ilmuwan muslim yang menjuluki pembacaan normatif dengan pembacaan yang absurd, kaku, dan rigid maupun absolut. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istimbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik. Misalnya, metode tafsir, ijmali, tahlili, maudhu'i, dan sebagainya. Metode tafsir Al-Quran ini juga diiringi dengan syarat dan ketentuan menafsir seperti sholeh, dobit, dan semisalnya. Kemudian, nalar historisitas. Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore. Saat ini, kitab tidak bisa menjawab problematika umat. Pembacaan dengan logika normatif tidak mampu mengakomodir problem dalam dimensi yang luas. Implikasinya, agama menjadi unapplicable. Tidak heran, agama yang dahulu verb kini hanya sekedar noun saja. Agama yang dahulu aktif kini menjadi pasif. Agama yang dahulu sebagai hakim sekarang menjadi dihakimi. Berdasarkan fenomena ini, maka pembacaan ulang mengenai realitas keagamaan dengan formasi logika berpikir baru mutlak dilakukan. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja, namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya atau sosiologi, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologis, dan pemenuhan ketenangan jiwa atau psikologis.
serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani atau ekonomi. Dengan multidimensional approach ini, diharapkan agama bisa memainkan perannya di ranah realitas. Menurut Amin Abdullah, pembacaan historisitas dalam sebuah kajian keilmuan keagamaan adalah pembacaan yang baik. Historisitas memandang Islam lebih applicable dan mampu mentransform antara data dan realita, antara pure science dan applied science, dan dari esensi menuju eksistensi. Dengan memperhatikan beberapa poin di atas, jelaslah bahwa idealnya adanya usaha open-ended antara nalar normativitas dan historisitas dengan nalar baru yang dinamakan nalar integral, sehingga masing-masing nalar tidak lagi memiliki protective belt dan upaya saling sadar bahwa semuanya adalah bagian dari the body of knowledge yang tidak bisa dipisahkan. Selagi ilmu-ilmu agama dalam studi keislaman dapat disebut sebagai sains, maka penulis berpendapat bahwa usaha untuk mempertemukan teori-teori dan metodologi ilmiah dengan berbagai macam bangunan ilmu keislaman adalah suatu langkah yang perlu untuk dilakukan, sehingga terciptanya kreativitas dialogis di antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan satu kesatuan, the body of knowledge. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.